Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja, podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Hai Kak Leni. Hai Kak Oi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kak Oi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Kayak makin sibuk ya kakak? Alhamdulillah akhir-akhir ini lumayan sibuk sih Kak. Iya karena aku lihat di portofolio Instagramnya makin banyak, makin rame nih kayaknya nih. Ya, alhamdulillah untuk sekarang lumayan sibuk sih. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah ngomong-ngomong nih ya kak ya, soal kesibukan kakak ini. Selain wedding nih, aku lihat nih ya. Benar. Itu kakak ada makeup apalagi misalnya entah buat wisuda gitu atau apa ya sekarang ya kayak foto prewedding. Iya benar. Sebenarnya itu umum sih Kak wedding. Cuman di belakang makeup wedding tuh kita semua makeup kita masuk kayak tunangan atau adjustment, makeup prawedding bener, wisuda. Makeup kayak pasca wedding yang udah pernah nikah cuman kayak mau ulang foto. Oh, apa sih post-wed? Iya. Iya benar kan, post-wed sekarang banyak tuh ya. Iya benar. Karena kan pandemi kemarin ya. Iya, jadi kan kayak mereka-mereka tuh yang belum sempat resepsi, ngerasain resepsi pengen pakai baju adat juga kan. Jadi ya udah kayak yang udah nikah juga bisa foto pakai baju adat. Nah, ngomong-ngomong pandemi nih, tadi kan kita ada nyinggung pandemi sedikit. Kemarin waktu pandemi, berapa tahun belakangan kemarin, ngaruh nggak ke kakak? Sangat Kak. Sangat langsung ya? Karena kan memang kita itu pasti berhubungan sama orang rame kan, untuk pesta kayak son juga sama sekali nggak boleh, udah gitu kayak memang benar-benar nggak boleh ada party atau pesta dan keramaian kan Kak. Jadi paling kayak yang udah booking kan karena pandemi nggak boleh pesta, paling di reschedule atau cuman dia ngambil dari paket makeup resepsi, jadi cuman akad nikah doang gitu. Gitu, dan itu pun kadang nggak sesuai waktu bookingnya. Jadi mungkin dia booking di bulan Oktober, bisa jadi mundur Reschedule atau dia. maju. Bener Kak. Jadinya makin ribet semuanya. Berantakan sih jadwalnya. Iya. Benar. Nah, kalian ini udah berapa lama sih jadi MUA? Alhamdulillah ini udah jalan ke 7 tahun Kak. 7? Lumayan, 1 tahun lagi udah udah hampir 8 tahun ya? Iya. Kan 7 tahun. Itu kakak dasarnya emang ikut kursus kah? Atau otodidak? Atau gimana? Awalnya aku cuman otodidak. Otodidak? Kan kendala di dana juga sih Kak, karena kan kalau kita belajar makeup itu udah pasti ngeluarin dana yang lumayan banyak kan. Jadi dengan kemampuan aku yang dulunya masih terbilang pas-pasan banget gitu kan, jadi aku beranikan diri untuk belajar sendiri. Hampir setiap hari aku tuh belajar gitu. Dengan produk makeup seadanya juga sih Kak, terbatas gitu. Cuman aku yakin kan, ayo bisa yuk gitu kan. Aku harus bisa gitu, belajar terus belajar, jadi sampailah alhamdulillah sekarang. Ini, iya. Nah, cerita otodidaknya itu emang karena ada hobi atau mungkin tuntutan misalnya entah ekonomi atau apa gitu? Untuk awalnya aku emang suka makeup Kak, kayak dulu aku tertarik sebelum jadi makeup artist juga aku kan dulu sempat kerja di salah satu perusahaan tuh kayak yang setiap hari tuh aku kayak ngebikinin alis teman-temanku gitu loh Kak. Kayak yang jadi MUA private ke teman-teman jadinya ya? Jadi kayak aku sini bikin alis sini. Jadi kayak yang setiap hari tanpa aku minta mereka yang aku bikinin, mereka yang cari aku, Kak bikinin aku alis gitu, karena mereka katanya suka alis aku tuh bagus, katanya gitu, ngebentuknya tuh bagus. Aduh, gitu. Kenapa aku nggak temenan sama kakak dari dulu ya? Aduh, kenapa baru sekarang ya? Dasarnya dari situ awalnya? Iya, jadi kayak kita kan udah berkeluarga kan Kak, jadi mikirnya nggak mungkin kita gini-gini terus gitu kan. Mikirnya ke depan gimana caranya biar peluang masuk uang gitu kan, keuangan itu lebih besar daripada yang sekarang gitu kan. Jadi mikir aku harus berani ngorbanin kan. Jadi aku resign di salah satu perusahaan itu
untuk memulai karir di sini gitu. Di makeup ini tadi ya. Iya benar. Dulu kan Kak, sebenarnya nggak cuma makeup sih. Aku tuh kayak selepas dari perusahaan itu ya, aku kayak bikin kayak box-box hantaran. Tapi memang kayaknya di dunia perweddingan ya kakak kayaknya Iya, emang benar. tertarik kayak Iya, di Kak. situ ya. Karena aku ngeliat peluang kan kayak di sini yang lumayan untuk saat ini gitu kan. Terus aku belajar menghena juga Kak. Inai itu otodidak Multifungsi juga. banget ya. Iya, itu otodidak juga. Jadi makanya dulu feed Instagram ya untuk sekarang ya. Untuk sekarang oke lah makeup semua dulu kayak campur-campur gitu Kak. Ada box hantaran, ada henna, ada makeup gitu Pokoknya kan. mana menghasilkan cuan, Iya benar gas Kak, di masuk mana semuanya ya. di mana di situ ada peluang aku masuk. Jadi kayak sampai ya udah aku ikutin terus alurnya sampai aku nemuin aku tuh cocoknya di mana gitu kan. Sampai aku mikirnya kayaknya aku lebih suka di makeupnya, jadi aku lebih fokus di makeupnya. Jadi kayak kotak hantaran atau henanya itu aku tinggalin. Oh, berarti kakak tuh bukan dari awal bergelut di makeup tapi masih mencari lah kita Iya bilang benar ya. Kak, di mana di situ yang bisa menghasilkan cuan ya istilahnya. Jadi disitulah yang aku kerjain gitu. Tapi tetap aja kayaknya kakak minatnya, passionnya emang di dunia-dunia perweddingan tuh Iya tadi. benar-benar. Oke. Kalau boleh tahu dulu kakak tuh sebelum bergelut di dunia apa nih kita bilang ya, di dunia makeup atau dunia wedding ini tadi, itu kakak kerja di perkantoran berarti ya? Ini Kak, smartphone, gadget. Oke, itu berapa lama tuh? Berapa tahun? Aku kurang lebih 4 tahunan. Oh, lumayan lama juga. Jadi dunia benar-benar beda tuh ya. Iya benar. 4 tahun. Tapi di situ udah mulai nyambil tadi yang kakak bilang henna, belajar-belajar. terus box hantaran. Iya, benar. Tapi belum fokus ke salah satu diantaranya belum ya? Pokoknya pada saat itu aku mikirnya itu gimana caranya bisa dapet cuan gitu Kak. Jadi peluang mana yang bisa dapet cuan itu yang aku kerjain gitu kan. Ya udah, jadi kayak mulai mencicil lah ya kan Kak. Dulu kan aku pokoknya itu dari nol banget Kak. Semuanya itu dari nol. Nggak ada sedikit pun kayak modal itu nggak ada. Emang benar-benar kayak modal nekat sama ini ya jalur langit kalau dibilang ya kan. Dari evakuasi dari di ya, atas. bener Kak. Jadi aku cicil kayak box hantarannya itu aku cicil, kayak dibagi makeup itu aku bagi, kayak menghena tuh aku beli gitu. Jadi ya udah aku iniin lah perdalam cuman memang balik lagi aku lebih suka ke makeupnya gitu. Di antara 3 ya tadi ya, henna, box hantaran, henna sama makeup. Di antara 3 ini yang duluan kakak coba nih buat Makeup. gelutin. Oh, tetap di makeup duluan. Di makeup, nah setelah itu atau dia berbarengan atau baru oke dia udah di makeup nih, tapi kayaknya kan masih belum perlu lah kita bilang, kan aku sambil belajar. Dan cuannya kan belum terlalu ya karena kan masih sambil belajar ya. Nah, setelah itu di antara 2 ini mana yang berbarengan kakak coba gali lagi? Si box hantaran kah atau si henna? Itu ketiganya itu berbarengan sih Oh, Kak. berbarengan. Cuman yang duluan tetap di makeupnya. Oh, duluan di makeup. Tapi kayaknya kakak lebih di awal yang menghasilkan cuan si box hantaran tadi ya? Ya untuk saat itu pada saat itu kan masih ngetrennya box hantaran kan Kak. Jadi itu yang aku iniin karena di situ yang lebih banyak menghasilkan. Ya, apalagi kita kayaknya nggak tahu ya, saya mungkin karena nggak menggeluti, tapi mungkin kalau box hantaran yang saya lihat kan paling kita main di kreativitas kita nih nyusunnya gimana. Benar. Kalau makeup kan kita harus ada tekniknya. Yes, betul Kak. Henna apalagi ya, itu kan harus Henna harus lebih, fokus, benar-benar Nah, fokus. kalau henna itu kakak otodidak juga atau Iya ada? Kak, otodidak juga. Wah, salut deh. Sampai jam 12 malam Kak ngerjain henna itu, sampai tengah malam Kak, sampai jauh-jauh. Itu belum punya ini ya, kendaraan masih naik motor gitu. Tengah malam, bahkan hujan itu tetap kita tempuh, namanya juga udah ini kan. Udah ke Jobnya udah kerjaannya gitu. udah. Jadi harus mau nggak mau tetap harus kita kerjain. Itu otodidaknya kakak cari-cari ya, maksudnya menggali ini kakak lagi ya, apa sih namanya ya, keahlian kakak itu dari apa? Sosial media kayak YouTube kah atau gimana? Iya, salah satunya YouTube. Dulu ada salah satu MUA di luar Medan yang benar-benar aku suka dia Kak. Jadi kayak setiap dia live gitu kan, aku selalu nonton dia gitu teknik. Pokoknya semua yang diajarin dia itu aku benar-benar ini
bener-bener aku seriusin gitu, aku lihat dia bener-bener Curi ilmunya lah dalam tanda gimana kutip gimana. ya. Sampai sekarang juga dia menjadi salah satu panutanku gitu. Oke, wah. Tuh. Saya bayanginnya itu 7 tahun yang lalu mulai makeup. Terus berarti kerjaan udah 4 tahun. Berarti itu lebih dari 7 tahun yang lalu ya kerja. Berbarengan tuh kakak di usia berapa tuh? Aku baru tamat sekolah sebenarnya aku udah kerja sih kak. Belum keluar Tamat ijazah. sekolah, SMA berarti ya? Belum keluar ijazah aku udah diterima di salah satu perusahaan. Yang tadi di bagian gadget smartphone itu sebelum. tadi? Oh beda lagi ya? Oke, terus lanjut kerja di situ. Berarti kakak setelah itu langsung pokoknya apa aja kerjaan halal cuan gas benar, Kak. gitu ya. Salut cewek lagi bener. Nah kalau yang aku lihat lagi nih ya kan dari portofolionya kakak, kalau buat makeup kita fokus ke makeupnya aja dulu ya. Kalau ke makeupnya apalagi wedding, ada nggak klien yang cerewet ya mungkin kita bilang yang kak aku maunya manglingi ya gitu, itu masih enak ya, dia cuma bilang aku pengennya manglingi yang jangan kelihatan ya kayak akunya gitu, atau nanti kak aku maunya tuh yang flawless ya, maunya begini, atau yang lebih riwahnya lagi kak aku maunya manglingi mirip kayak si A ya misalnya Makeup dia si A, iya gitu. itu mungkin masih apa ya kita bilang masih enak kayak makeupnya si A kan kakak masih bisa lihat oh dia mau makeup si A portofolionya banyak. Ini dia nanti stuck dengan satu artis misalnya kayak kita contohin mungkin ada Aurel mungkin yang kemarin sempat orang-orang pada ih makeupnya bagus gitu. Kak aku mau yang kayak gini bahkan percis itu ada nggak kak? Kalau untuk sejauh ini yang namanya kita di bidang jasa kan kak, pasti kita nemuin berbagai jenis Manusia. sifat karakter dan dari Nggak manusia cuma itu bentuk wajah iya. tapi karakternya juga cuman ya. dari awal tetap aku bilang kalau misalnya kakak kayak udah ngebooking aku berarti kakak tahu hasil makeup aku tuh yang gimana, aku bilang kayak gitu. Ya jelas dong kan kak, jadi kita ngebooking si ini karena kita tahu hasil makeup dia seperti ini. Kalau Jangan mau dong, masa aku disuruh ke iya, makeup kalau misalnya kakak, lain iya, gitu. kalau misalnya kakak mau hasil looknya seperti MUA ini, silakan kakak booking ke Yang MUA dia yang aja ini gitu. gitu. Jadi setiap MUA itu punya kelebihan dan hasil yang berbeda. Walaupun produknya yang dipakai sama ya kan. Karena kan tekniknya itu tadi ya. Benar kak. Nah, itu ada nggak cerita lucu atau entah nyebelin atau sedih pengalaman kakak selama jadi MUA 7 tahun tadi ya? Lebih ke sedih, namanya juga kita merintis kan kak. Awal sih karena kami nggak punya kayak kendaraan kan, masih naik motor, jadi bawa kayak kotak makeup itu tuh masih Oh, boxnya kan gede yes ya. di tengah. Nggak cuman ini isinya banyak. Aku di tengah, suamiku yang bawa motornya, aku dari belakang tuh kayak meluk gitu kan biar nggak jatuh kan kak. Itu hujan-hujan yang di makeup itu pagi kak, kalau nggak salah namanya job-job baru tuh kayak wisuda, misalnya kayak bridesmaid bekennya sekarang kan, itu jam 4 pagi gerak itu cuman dibayar 75.000. Wah, itu di tahun awal ya kak Iya ya? bener kak, Di tahun awal yang bener-bener yang awal banget ya? 75.000 jam 4 pagi naik motor berdua aja sama suami. Itu belum nanggung lagi kalau cuaca hujan. Jam 4 pagi ya? Kalau wisuda memang wajib pagi kak makeup. Iya, kalau misalnya kita dapet di jam yang pagi ya. Itu buat makeup artis mungkin masih sekarang ya, apalagi kakak udah jam terbang tinggi ya. Jam 4 pagi ya masih standar lah ya. Gimana kalau buat yang pengantin kak? Itu kan Pengantin lebih cepet lagi. iya Kak? benar. Kalau kena wedding Batak itu biasanya tengah malam jam 1. Oh iya, saya pernah dengar kalau suku ya salah satunya tuh Batak. Saya kaget, masa sih dari tengah malam? Karena kan mereka ada acara adat, belum lagi makeup mereka kan lebih tebel ya kayaknya ya. Dan banyak Sebenarnya, hairdo-nya iya, lagi ya. Hairdo-nya kan kita kayak nunggu dua kan, makeup sama hairdo nggak bisa berbarengan sih. Waduh, itu ya kak ya. Tapi kalau sekarang kan udah jauh Iya. ya. Itu cerita sedihnya. Nah kalau yang lainnya ada nggak ya mungkin teringat kakak atau lucunya kayak atau yang nyebelin deh, ini kan ya nggak mungkin kita publish, kita sensor kok orangnya, cukup kakak aja dengan di atas yang tahu. Lebih ke ininya sih kak, kayak
ini circle pertemanannya. Dulu kan sesama MUA ya. Sesama MUA itu aku punya teman, jadi kayak yang punya kayak grup gitu kan Kak. Cuman kayak itu aku dijauhin ada grup dalam grup gitu loh Kak. Jadi kayak aku dijauhin kayak produk yang dia pakai itu belum branded gitu. Sementara mereka itu punya barang yang udah branded pada saat itu. Jadi kayak yang dijauhin gitu sih. Tisu ada Kak. Jadi lebih ke ini juga sih, lebih termotivasi karena itu kan. Thank you Kak. Termotivasi karena itu, jadi aku gitu kan, aku harus lebih dari yang sekarang gitu. Jadi setiap aku ada bookingan job, aku nabung, aku belanjain produk-produk yang branded. Pada saat itu ya udah aku punya barang-barang branded gitu kan. Jadi kayak yang alhamdulillah ini loh gitu hasil dari motivasi, aku ambil hikmahnya dari mereka kan, yang kayak ngejauhin aku gara-gara produk aku masih produk lokal. Balas dendam secara positif. Iya ya benar kan? Kak. Untung-untungnya ke kakak juga jatuhnya dapat rezekinya. Jadi termotivasi kan. Ya, alhamdulillah. Jadi mulai dari situ aku kayak yang belajar lagi, belajar. Aku lebih sering ini Kak, untuk menggali ini skill makeup aku itu aku sering belajar di rumah. Sampai sekarang tuh masih? Sampai sekarang aku masih kayak yang kalau ada waktu kosong aku tuh masih kayak belajar teknik baru. Apalagi makeup ya, walaupun saya cewek tapi kan nggak terlalu paham nih soal dunia makeup. Yang tadi kadang lihat sekilas juga banyak up to date terus loh, dari segala macam perintilannya, produknya, teknik baru, semuanya. Tekniknya lagi. Kalau kita nggak ngikutin agak susah sih kan. Zaman sekarang kita harus update juga. Apalagi itu job desk kakak ya. Yes. Nah itu yang tadi kakak bilang cerita nggak enak lah, kita bilangnya nyebelin itu tadi. Itu di awal banget atau kayak udah jalan berapa tahun? Udah jalan pertengahan dari ini Kak. Pada saat itu ya? Aku masih pada saat itu masih mampunya itu kayak beli produk lokal gitu. Masih kayak ngebagi sih Kak. Kalau dapet job itu kayak aku ya udah beli produk sebagian, kayak aku nyicil baju pengantin pada saat itu. Oh, makanya saya lihat itu ada tuh ya di situ ya punyanya kakak. Nah itu waktu tahu kakak, ternyata ada grup dalam grup nih mereka. Itu taunya gimana Kak? Taunya kayak yang tahu-tahu mereka story itu kayak yang udah bertiga, berempat gitu Kak. Tahu-tahu kayak udah pergi bareng gitu tanpa kayak ada up di grup gitu. Oh gitu. Tadi gimana tuh Kak yang masalah pergrupan itu tadi? Agak kepo loh dengerin karena saya cewek ya. Iya, dan pernah juga ngalamin kurang lebih kayak begitu. Oh iya, jadi kayak yang udah kejadian kayak gitu kayak aku yang menarik diri Kak. Jadi kayak aku yang ya udahlah gitu, mungkin mereka bukan circleku lagi gitu kan. Ya udah tadi kan udah termotivasi dari mereka kan, jadi kayak yang aku ya udah beli produk sambil aku belajar lagi di rumah. Itu tetap otodidak sih, belajar lagi di rumah dengan teknik baru dan produk-produk yang baru yang sudah aku cicil satu persatu gitu. Emang kalau buat produk lokal nih, buat saya yang awam ya Kak, produk lokal dengan produk luar brandednya yang benar luar punya itu jauh ya emang hasilnya Kak? Untuk hasil memang jauh sih Kak. Jauh. Dari walaupun segi kita pakai ketahanan. teknik yang sama? Yes. Oh gitu. Tapi untuk belakangan ini juga Indonesia mengeluarkan produk lokal, tapi ya udah cukup benar-benar bagus sih Kak. Nggak kalah bagus sama produk luar baru-baru ini memang. Ya tetap nggak bisa bohong yang luar dengan brand inisial D, inisial C itu tadi. Tapi kayak sering customer tuh Kak pakai produk apa gitu. Jadi karena kita kayak udah punya alat perang yang lengkap, jadi kita kayak ya udah kita pede aja tinggal jawab brand ini. Apalagi gitu. kalau misalnya kliennya itu yang dia paham ya Kak. Benar Kak. Kalau tadi yang nggak paham, kayak saya pernah tuh pengalaman makeup wisuda kemarin. Kak mau makeupnya gimana? Udah Kak pokoknya segimana oke dari kakak se-flawlessnya. Yang penting saya nggak pucat, karena kulit saya kan dasarnya pucat. Yang penting saya nggak pucat itu aja gitu. Terus ditawarin ini kan.
terserah deh kak, ini kakak nggak mau yakin waktu dia nunjukin dengan palette eyeshadow brand D gitu kan, emang bagus kak gitu. Wah, kayaknya baru kakak nih klien yang nggak peduliin karena yang lainnya bisa cerewet. Kak, kok nggak pakai eyeshadownya brand ini, kok nggak pakai loose powdernya brand ini, kan bagusnya gini. Karena dia cerita kemarin ke saya, makanya ternyata sesignifikan itu ya perbedaannya. Nah sama kayak gini kak hasilnya. Kalau ini mix pakai ini mix brand lokal dengan luar. Iya benar. Oke, ini adat apa nih ya kak? Ini ada Lampung kak, Lampung. Lampung. Oh jauh. Ini emang dia pengantinnya atau Ini lagi aku muse lagi gitu? ini muse lagi latihan. Oh dari Lampung ya. Oh cakep ya. Kurang lebih kayak Batak looknya kan kayak gini ya. Iya, cuman Kurang kayak lebih. Batak kan rambutnya sasa kan. Oke. Di atas nggak pakai yang itu, cuman pakai sortali doang kan. Kayak gitu. Ini semua pakai dari koleksi yang aku cicil satu persatu pada Kakak saat lihat merintis kemarin. Ya kayak sekarang ini kan saya udah lihat nih kan, tapi nggak mungkin kita ini ya. Saya lihat tuh ada brand C, ada brand D yang saya tahu. Dan brand-brand lainnya. Iya, kalau buat luarnya itu kan emang udah terkenal di dunia makeup kan, orang-orang taunya aku pakai loose powder mau yang brand ini, eyeshadow palette mau yang ini, karena apa? Karena si ini pakai ini ya. bagus, udah ini. Tapi kalau buat range harganya gitu kak, kan kalau kayak yang saya tahu kayak di salon ya, ada salon yang terkenal di Medan, mungkin kakak tahu lah, ada studio makeup, ada salonnya juga. Itu dia bedain tuh harga buat makeup dengan produk Brand yang lokal dan full, brand ya, luar. full lokal. Terus ada juga dia yang mix gitu kan, lokal dengan luar, ada yang full Branded. luar. Luar. Itu di kakak juga seperti itu? Kalau untuk di aku, untuk pengantin harus itu ya, nggak bisa ditawar, harus tetap pakai branded luar gitu. Karena udah tahu kan ketahanannya. Karena kan untuk pengantin kita nggak semua pengantin itu kayak adem tempatnya kak. Aku malah lebih sering itu ketemu pengantin yang outdoor di bawah tenda yang cuman pakai kipas doang. Nah gimana kita caranya tuh nemuin racikan makeup yang bener-bener tahan di luar gitu. Yang nggak luntur ya kan foundationnya. Oh gitu, itu kan buat yang wedding ya kak. Nah kalau buat yang ininya kayak bridesmaid atau buat anak wisuda, itu kan dia terhitung kayak makeup biasa kita bilang tuh kan. Ada nanti salon yang buat range ini lokal, mix. Itu aku Ada kasih kalau untuk kayak bridesmaid, prawedding, wisuda itu aku kasih ini pilihan mau brand luar atau brand lokal. Bocoran dong kak, kisaran berapa tuh? Ini apa? Kalau wedding berapa? Terus yang lain-lainnya juga berapa? Untuk wedding aku biasanya ada paketan gitu kan, karena aku punya kayak galeri gaun pengantin, jadi aku kayak paketin. Oh iya, tunggu, apa tadi namanya? Saya lihat Sienna Gallery itu, Sienna itu nama anak pertamaku, jadi aku pakai nama Sienna untuk galeri bajunya. Jadi aku paketin makeupnya itu kan, untuk 3 baju itu kayak ada 2 baju lagi kayak baju premium atau baju standar gitu kan. Kalau untuk baju premium itu kisaran harga ya itu sekitar 8 jutaan sekitar segitu. Kalau buat yang biasa kayak beda. buat wisuda kalau atau wisuda bridesmaid itu start dari berapa tuh kak? Harga 500 juga ada kalau untuk wisuda, tapi tidak home service sih kak, mereka yang ke studio. Ke studio ya. Paling Itu mahal. sama tuh ya wisuda dengan bridesmaid sama ya? Paling Start mahal juga dari- 1 juta. Start dari 500 ya kan. Itu kakak waktu mulai awal terus sampai sekarang itu berarti 7 tahun ya. Kalau signifikan harga pasti berubah-berubah Iya kan kak, sama setiap makin tahunnya naik, pasti makin ada naik. perubahan. Karena kan setiap tahunnya juga kita kayak upgrade ilmu itu udah pasti kan kak, supaya nambah ilmu biar nggak stuck di situ-situ aja. Itu kayak kita private makeup itu juga nggak murah, gitu kak. Kalau enggak kalau otodidak ya. Iya kan kakak? awalnya sih iya tadi, cuman kan kayak yang kita mikir sampai sekarang kayaknya kan nggak cukup juga. Kayak kita harus punya pengalaman kayak belajar juga di orang gitu kan. Jadi kita bisa tahu ilmu orang itu gimana. Oh setelah kakak otodidak nih ya. Terus kan kakak udah mulai terjun lah, udah mulai fokus nih ke si
dunia makeup ini, dunia makeup ini udah nggak terlalu lagi dengan si box Santara, udah. si henna, udah nggak cari jati diri lah kita bilangnya, udah tahu nih aku di sini nih passionnya nih, udah nggak mau lagi ngulik-ngulik yang lain. Setelah itu kakak ada coba belajar dengan para makeup artis yang lain juga? Ada berarti? Kak. Oh, gitu. Karena pada saat itu kayak merasa oke nih aku harus belajar lagi, nggak cukup sampai di sini gitu, ilmunya aku harus dapat di orang juga kan. Tetap haus ilmu Iya, ya, Kak, benar, ya? Kak. Nggak gampang puas diri ya. Iya. Itu berapa lama tuh Kak, berapa tahun? Atau dia nggak sampai tahun ya, berapa bulan ya cuman kalau Apanya? kursus ya? 1 hari Kak. Oh, 1 hari? Kalau Karena kakak udah punya basic iya, ya, udah kalau punya private dasar ya. makeup dia cuma 1 hari sih, paling lama 3 hari, itu pun yang basic banget 3 hari. Oh, dia bukan kayak kita kursus lain kayak hitungan berapa minggu, berapa bulan? 1 hari aja. 1 hari doang. Apalagi kakak udah punya dasar ya, cuman sekedar aku Kayak belajar ngambil- teknik baru iya, nih. benar. Oke, begitu. Itu sampai sekarang masih itu kadang Kak? Coba-coba aku pengen deh kursus sama si Baru Kak kemarin ini. sih Kak, bulan Agustus. Nyoba kursus juga. Itu lagi. aku ngambil teknik fondinya, ketahanan fondi. Oke, bagus. Tuh. Nah, itu 7 tahun ya. Aku tuh masih penasaran kalau sama yang 2 lagi nih, cerita yang 2 lagi. Tadi kayak belum terlalu banyak kita kulik ya. Kalau si box hantaran itu berapa lama Kakak? Itu nggak lama sih Kak. Sebentar doang. Paling cuman setahunan gitu loh. Setahun, karena nyambil ya, nyambil 3. Nah, kalau henna tadi, itu Kakak berapa lama? Akhirnya juga berbarengan sama kalau tahan-tahanan tuh aku kayak ngeberhentiin gitu Kak. Mau tetap fokus di makeupnya. Setahunan ya. Padahal kalau misalnya si henna itu Kakak gelutin berbarengan sama makeup, lumayan loh cuannya ya. Cuman kan kita juga Waktu. anak juga kan kita punya, kita harus bagi-bagi waktu kan untuk keluarga sama kayak kerjaan. Anaknya berapa Kak? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah sekarang 2. Sepasang nih yang Yes. pertama cewek. Oh, berarti Itu kedua si cowok. Sena itu Itu yang pertama tadi ya, cewek ya. Yang kedua siapa namanya kalau boleh tahu? namanya Kak? Musa. Musa, Siena dan Musa. Umur berapa tuh Kak? Kalau si Senanya umur 9 tahun. Musa? Musa 3 tahun. Berarti Siena itu lah yang merasakan asam, Iya. pahit, manis, pedes. Bener, Kak. Semuanya dari mama papanya ya. Yes. Karena kan tadi kakak bilang kakak udah mulai menggeluti itu, kakak posisi sudah berkeluarga ya. Iya benar. Udah berkeluarga, ditambah udah ada Siena juga. Ya ampun, jadi dia kalau pagi itu ditinggal tuh sama siapa Kak? Kalau mau papanya pergi? Neneknya Kak, kebetulan rumah kami tuh deket sama rumah. Sama Nenek. neneknya. Jadi dia dititipin gitu ya. Jadi dia sudah terbiasa dengan ditinggal pagi-pagi, mama nggak ada. Oke, mamaku kerja nih. Iya. Itu weekend ya. Dia cukup dewasa. Aku bilang sih dia cukup tahu, mengerti gitu. Memahami ya, karena dia udah ngerasain semua Kak, Iya, dengan bener. sekecil itu. Bagus loh, itu pengalaman yang tidak bisa dia cari dimanapun, langsung dikasih sama mama papanya. Nah, kalau buat ini adat apa nih Kak? Ini untuk sekarang kan, ini ada Jawa sih Kak. Untuk sekarang kan banyak yang pengantin hijab. Kalau misalnya Jawanya nggak pakai hijab itu, kalau Jawanya nggak pakai hijab dia tetap kayak disanggol kan. Cuman ini karena pakai hijab jadi nggak ada sanggol. Ini emang pengantin atau kayak? Ini pengantin. Emang pengantin yang ini? Oh gitu, ini cakep. Jawa apa nih ya? Jawa Solo ya kan Kak? Jawa. Mungkin ya. Kalau buat yang nggak ini kan nggak pakai hijab nih, nggak pakai jilbab nih, tapi kan bukan makeup pengantin ya, Bukan, kayak bukan. makeup biasa lah kita bilangnya, occasion biasa. Itu beda nggak Kak? Kesulitannya gitu? Kesulitannya pasti ada Kak, perbedaan. Cuman kayak waktu lebih lama di pengantin. Oh gitu. Maksudnya gini, kalau pengantin yang berhijab atau tidak gitu, ada perbedaan nggak kesulitannya itu tadi? Sama aja ya? Sama Kak, karena kan yang ngerjain kayak hijab atau hairdo kan di orang lain. Aku hanya fokus di makeup. Oh iya, kakak kalau hairdo enggak ya? Enggak. Berarti cuma di makeup. Itu ada tim kakak tersendiri? Tim hairdo-nya ada sendiri. Tim tersendiri, memang timnya kakak atau dari Freelance luar? Kak. Freelance dari luar. Itu kalau misalnya klien yang pengen, aku pengennya hairdo-nya si Ani, misalnya nggak dari kakak, itu apa bisa? Apa boleh? Kalau misalnya dia request itu mending kayak yang ya udah booking sendiri aja gitu. Oh, dari dianya ya, bukan dari dia- kakaknya lagi yang ngurus kalau gitu ya. Berarti itu kalau tadi kayak kakak bilang nih, makeup yang start dari 500-an tadi tuh yang buat
wisudawan sama kayak bridesmaid bridesmaid itu, party. tapi nggak ada home service. Walaupun dia lebih dari 1 orang, nggak ada home service ya? Tetap di mereka yang ke studio. Tetap ke studio. Studionya itu berarti yang tadi di Instagramnya kakak Sienna Gallery. Sienna Gallery itu kayak galeri khusus penyewaan gaun pengantin, sama aku bikin studio makeupnya tuh di situ Kak, di satu bangunan itu. Ini di tahun keberapa nih Kak mulai terwujud si Sienna Gallery ini tadi? Grand openingnya baru bulan 8 kemarin Kak. Grand opening bulan 8 kemarin, berarti 2 bulanan ya. iya, ini bulan 10 ya? Iya, 2 bulanan. Nah itu ada ceritanya nggak tuh Kak? Ada lah Kak, pasti. Kayak yang dari awal itu kayak makeup kan aku kayak ngejob kan aku kayak ngebagi, aku harus beli baju pengantin kayak 1 piece dulu karena baju pengantin kan nggak murah Kak. Ya kan, jadi ngebagi untuk baju pengantin, untuk produk, jadi banyak yang aku bagikan. Jadi kayak yang setiap ngejob aku beli satu baju sampai yang akhirnya itu lumayan ada banyak kan. Jadi kayak punya kepikiran baju banyak gini untuk pengantin aku aja sih kayaknya berlebih gitu. Kenapa nggak kayak yang kita sewain aja biar ngasilin cuan gitu kan Kak. Jadi kayak yang kepikiran ya udahlah kita bikinlah galeri ini, Sienna Gallery ini buat para MUA yang belum punya kayak kostum baju pengantin itu bisa ke kita join gitu, kayak kerjasama. Pengantinnya nggak harus makeup di kakak, bisa di yang lain Bisa juga gitu. Jadi kayak MUA-nya itu kayak kerjasama sama Sienna Gallery ya, baju-baju pengantinnya, jadi kayak yang pengantin mereka itu kayak pakai baju dari Sienna gitu. Ini kalau ngomongin soal baju pengantinnya itu kok bisa kepikiran ke situ gitu kan? Padahal saya jarang ya justru tahu makeup artis kayak kalian kita bilang yang freelance, kakak nggak ada terikat dengan mungkin kakak sebelumnya udah punya salon atau apa. Ini kan benar-benar pure freelance. Kepikiran nih aku mau buat juga nih, ada nih si baju pengantin itu tadi gimana ceritanya gitu Kak? Kalau ceritanya karena aku emang dulu untuk awal merintis memang sama sekali nggak punya baju pengantin ya kan Kak. Cuman karena mikirnya sampai kapan sih aku ada job tapi aku kayak make baju pengantin orang lain. Itu makanya punya kayak kepikiran ya udahlah kita beli satu-satu, mencicil lah ya kan Kak, ya bahasanya gitu kan. Kita cicil satu sampai jadi akhirnya lumayan. Si Sienna itu tadi Jadi kayak punya aku kayak namanya kita buka usaha si Leni ini kan Kak, dengan Leni Art ini ya. nggak mungkin kita hubungkan dengan ke baju karena kan itu sifatnya kayak private kan. Karena nanti aku nggak mau klien si MUA yang bekerja sama dengan Sienna Gallery itu tahu kalau itu punya si Leni Art. Oh, justru kakak mau memisahkan di antara kedua mereka itu ya? harus aku maunya mereka nggak boleh tahu itu yang punya itu Leni Art gitu. Oke. Terakhir deh nih Kak, saya benar-benar dengar cerita kakak tadi dari awal nih sampai sekarang sampai akhir. Karena saya perempuan juga tuh benar-benar wah amazing loh. Iya, dan termotivasi juga gitu. Karena saya bayangin kayaknya Kak saya seusia kakak gitu nggak kepikiran mencari cuan sampai yang semuanya yang penting halal. Ambil aja, gas aja. Nah, belum kepikiran dulunya. Main aja. Main di saat sudah selesai lah usia produktif sekarang barulah kepikiran buat kerja. Nah, itu apa ya yang saya bilang ya? Yang saya pengen simpulin kayaknya kakak benar-benar seorang pekerja keras ya. Iya. Itu semua nggak bisa aku lewatin sih Kak kalau nggak ada suami sebenarnya. Karena dia emang benar-benar support penuh dari awal. Support system number one itu keluarga, terutama suami. Iya, benar Kak. Jadi pokoknya kalau mengenang dari kemarin tuh gitu ya kan masih ada kok. Jadi kayak yang terus terang kayak awal merintis tuh kayak banyak ini Kak komentar negatif gitu kan. Makeupnya kok kayak gini, itu wajar sih menurutku kan Kak, namanya juga kita masih baru ya. Pemula. Kok kayak gitu, ininya kok kayak gini. Namanya kayak aku manusia biasa pasti kayak down, sedih, namanya gitu manusia ya kan Kak. Jadi kayak yang gitu, kayak suami ya udah kan kita harus
legowo gitu terima kritikan orang lain. Dari situ jangan kayak yang down, jadi kayak ya udah ambil positifnya, harus lebih bagus lagi, jadi kayak terus dia yang terus semangatin aku, jadi kayak yang yaudah yuk lagi, apa yang kurang dibeli gitu. Nah, dari seorang Kak Leni nih, kalau buat sobat milenial podcast TVRI Sumut, benar-benar menginspirasi sih menurut saya. Karena apa? Karena dari cerita yang saya dengar, segala macam hal negatif itu kayaknya nggak ada. Bukan tidak berpengaruh ya, tapi pengaruhnya ke kakak justru menjadikan itu suatu hal yang positif. Iya, membangun. Wah. Alhamdulillah, emang benar-benar suami sih Kak, di balik ini semua suami. Ya, semoga cerita kakak ini bisa menginspirasi sobat milenial TVRI Sumut podcast ini semuanya. Oke, nah dari kakak ada pesan-pesan kesan buat sobat milenial podcast TVRI Sumut mungkin yang mungkin baru mau menggeluti dunia permakeupan iya atau yang dunia wedding, karena kakak awalnya kan bener nano ya, tapi tetap di wedding itu juga. Kalau untuk aku sih jangan, untuk awal merintis ya itu nggak ada yang enak sih. Benar. Pasti ada jatuh bangun, jadi belajar aja terus gitu, jangan kayak yang gampang down, jangan gampang kayak yang terpengaruh kata-kata orang lain gitu, kayak jangan gampang terdistraksi lah. Jadi kayak yang kurang belajar terus, belajar dan belajar, jangan bosen gitu. Tunjukkan hasil terbaik kamu gitu. Jadi kayak yang dari kata-kata mereka yang nggak baik, tunjukkan hasil yang baik dari kamu gitu. Jadi ubahlah hal negatif itu menjadi hal positif. Iya, kan dengan banyak cara ya. Jadi kayak yang menampar kata-kata orang kan nggak harus kontak fisik Kak. Bisa dengan hasil kita, bisa dengan maksudnya kayak yang kesuksesan yang kita dapat sekarang itu cukup ini buat dia kan, yang ngasih komentar buruk tentang kita pada kinerja saat itu. Kita nih, lihat nih, yang tadi kakak bilang ini dikatain nggak bisa beli barang lu branded, aku bisa. Dikata ini nggak bagus, bisa. Nih, masih naik motor, sekarang lihat aku sudah bisa tidak naik motor lagi, sudah bisa naik mobil. Alhamdulillah. Ya, saya senang banget. Saya pribadi dan teman-teman sobat milenial juga mungkin di sana dengarnya nontonin ini bakalan wah, salut sih, bakal lebih terinspirasi lagi semoga ya dari Kak Leni _artkel nama Instagramnya. Oke deh, jadi sobat milenial podcast TVRI Sumatera Utara kali ini mungkin udah cukup kita ngobrol-ngobrol barengan kali ini. Next time kita bakal ngobrolan sama siapa lagi? Nus, see ya on the next time.